Halo bosku, selamat siang. Jumpa kembali dengan Jumeli Channel. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi dari yang namanya sikring meter ya. Jadi pada mobil Canter ini, sikring yang namanya sikring meter itu ada dua, yaitu yang ini sikring meter. Di sininya tertulisnya M2 besarnya 10 ampere, dan yang satunya lagi ada sikring meter juga yang besarnya 10 ampere dengan kode B2. Nah, sikring yang ini, sikring ini ya, dan yang ini sebenarnya fungsinya untuk apa aja dan jalurnya dari mana terus kemana gitu ya. Ini sesuai dengan permintaan dari subscriber kita yang minta dibikinkan video jalur kelistrikan untuk sikring ini. Ini meter yang M2 yang ini, yang besarnya 10 ampere juga ini, sikring ini berasal dari kunci kontak. Kemudian sikring yang B2 ini 10 ampere juga, sikring ini sumber arusnya strum langsung dari aki. Oke, nah fungsi dari sikring ini, sikring meter yang M2 dan B2 itu untuk apa aja? Yuk kita bahas. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari sikring yang M2 yang 10 ampere. Oke, saat kunci kontak belum di-on-kan, dia belum ada arusnya ya. Ini yang bawah ini adalah arus inputnya. Oke, kita coba kontakin. Oke, sudah kontak. Ini ada arusnya. Oke, ini udah kontak. Posisi meter semuanya udah siap beroperasi ya. Indikator semuanya nyala. Oke, ini inputnya bawah, outputnya yang atas. Kemudian yang ini adalah sikring strum langsung nih. Nah, sumber arus ini dari mana? Yuk kita lihat ke bawah. Kita cabut aja dulu ya, biar buat memastikan. Kita cabut yang ini bentar, kemudian yang ini kita cabut. Oke, kita taruh yang sini. Ini kan strum langsung. Kemudian ini yang kunci kontak. Oke, semuanya kan nyala ya. Kalau kunci kontak saya matiin, ya mati, tapi yang ini hidup. Nah, sumber arusnya yaitu dari sini. Sebentar. Jadi, sumber arus kelistrikan dari sikring meter ya, yang untuk M2 yang ini yang berasal dari kunci kontak adalah yang ini. Kalau kita cabut ini, dia harus mati. Oke, kita cabut. Kita lihat. Mati ya. Kita coba pasang. Maka ya nyala kembali. Oke, terlihat nyala. Kita cabut ya. Cabut, mati. Oke. Jadi sudah ketahuan sikring M2 10 ampere yang dari kunci kontak itu sumber arus utamanya berasal dari sikring 60 ampere yang atas ini. Kemudian untuk sikring yang biru ini nih, yang B2 sumber arusnya dari yang ini, yang tengah. Nih. Ini besarnya 60 ampere juga. Kita lihat yang biru pun mati. Kita pasang, nyala.
biar nggak silo, kita cabut aja yang ini ya, nyala ya. Kita cabut yang tengah ini, mati. Kita pasang, nyala. Oke, jadi jelas ya sumber arus utamanya dari mana. Oke, kemudian kita lanjut. Kita pasang dulu ya, sikringnya kita pasang. Oke, kalau yang sebelah sini, yang ini bekas terbakar, ini adalah sikring buat back lamp ya, lampu mundur. Oke, kita bahas. Oke, jadi kita bahas mulai dari sikring yang berasal dari kunci kontak. Sumber arusnya yang berasal dari sikring utama yang 60 ampere, yang kuning yang atas itu ya. Arus ini akan menuju ke ya, dia dibagi ke beberapa tempat. Arus ini akan menuju ke indikator seperti ini. Indikator untuk bensin, solar maksud saya. Kemudian indikator untuk oli, kemudian indikator untuk aki, kemudian indikator untuk pelampung minyak rem atau rem tangan, dan satu lagi ada indikator untuk vakum rem nih, yang ini. Jadi arus yang berasal dari meter M2 yang ignition itu arusnya akan menuju ke panel speedometer, khususnya untuk mengaktifkan indikator gambar tangki solar, switch oli, kemudian untuk lampu indikator aki, untuk lampu vakum rem, untuk lampu rem tangan atau pelampung minyak rem. Dan arus itu juga akan menuju ke yang namanya sensor speedometer. Jadi sensor speedometer pada mobil Canter ini, dia kan udah elektrik ya. Dia kan ada 3 kabel. Kabel yang satu yang warna kuning itu adalah ignition yang berasal dari sini. Kemudian yang putih adalah outputnya, kemudian yang hitam itu adalah massa. Nah, kemudian ada lagi yaitu output dari sikring ini adalah menuju ke terminal ignition pada dinamo ampere. Sumber arusnya dari sini. Jadi kalau sikring ini putus, ya speedometer tidak jalan. Ini tidak jalan, ini tidak akan nyala, ini tidak akan nyala, dan pengisian pun tidak akan nyala. Oke, kita coba cabut ya. Sekarang kan indikatornya posisinya nyala semua. Kalau kita cabut, dia akan mati. Lihat. Oke, mati semua. Sampai ke angka digital di sini pun mati. Kita pasang. Oke, nyala semua ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang sikring meter yang B2 ini, output dari sikring ini akan menuju ke panel speedometer juga ya. Tetapi khususnya adalah untuk arus standby, untuk RPM, kemudian untuk speedometer, kemudian untuk meter pada pelampung solar dan meter pada temperatur. Jadi dia standby pada rangkaian semacam rangkaian driver atau stepper lah. Situ dia harus ada standby. Jika sikring meter yang B2 itu putus, maka dampaknya adalah
seperti ini kita contohkan ya. Sekarang kita anggap normal kan ya. Kita anggap kita hidupkan dulu. Ini kan normal semua. Normal. Kita gas ya, masih normal kan. Oh, ini kurang. Oke. Normal semua. Kita matikan. Hidupkan. Ini jika posisi sikring semuanya berfungsi. Kemudian jika sikring ini misalnya tidak menggunakan sikring yang B2, sikring yang strum langsung ini, nah yang terjadi akan seperti ini. Bentar. Kita hidupkan. Dia tidak langsung bergerak, tuh lihat, tuh seperti itu tuh. Oke, tuh tidak normal seperti itu ya. Ya, tidak normal, walaupun kalau kita gas RPM-nya normal tuh ya. Nah, setelah jika kita matikan akan seperti ini. Jika tidak dimatikan, ya karena tidak ada arus standby yang berada di sini, di sini, di sini, dan di sini, maka pada saat kita matikan, motor stepper ini tidak bergerak ke bawah kembali, normal, nol lagi. Ini karena kita nggak berjalan, jadi kan masih biasa-biasa saja ya. Ini tidak kembali ke tempat semula lagi. Tuh, ya, kita hidupkan. Dia tidak langsung bergerak. Begitu bergeraknya malah ngaco. Nah, tuh. Baru akan turun. Tuh. Ini aja terlambat kan? Dia tidak turun habis. Ini seperti itu. Tuh. Kita matikan. RPM masih macet di situ. Ini berhenti di situ. Karena arus standby pada stepper yang ini tidak ada. Kita coba pasang ya. Kita pasang. Kita coba pasang. Oke. Ini setelah begitu kita langsung pasang, dia tidak langsung bergerak ya. Kita harus hidupin dulu. Bentar, ini belum ini masih penyesuaian. Bentar ya. Oke, ini masih penyesuaian dulu ceritanya nih. Oke, ini kan udah jalan normal ceritanya nih. Jika kita matikan, lihat dia akan kembali ke bawah, ke bawah, ke bawah, ini pun ke bawah. Kita coba hidupkan. Oke, langsung jalan normal ya. Kalau tadi kan pada saat sikring yang B2 tidak dipasang, dia tidak langsung bergerak. Dia nunggu dulu, diem dulu. Begitu udah hidup udah agak lama, beberapa detik, dia baru bergeraknya loncat, itu kan setengah lebih. Begitu dimatikan, dia masih nyangkut di tempat seperti itu. Nah, kalau ini kan normal. Oke. Nah, itu fungsi dari sikring meter yang B2. Sikring meter yang setrumnya arus langsung. Nah, kalau sikring yang ini fungsinya, ini yang ignition, yaitu untuk ini. Nih. Bentar, nah, sikring yang M2 ya fungsinya adalah untuk angka digital, untuk ini ya. Kemudian untuk ini, dan untuk terminal B pada dinamo ampere, kemudian untuk arus positif yang pada sensor speedometer. Oke bosku, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Sekarang kita normalkan kembali semuanya ya. Oke.
Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Bye. Wassalam.